Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan sebagai tolok ukur untuk kita melakukan kehidupan di hari Selasa ini. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa sampai hari ini saat kami bangun pagi, kami sekeluarga diberikan napas kehidupan karena Roh Allah menyertai kami. Tuhan sudah menjanjikan penghibur dan Roh Kudus, dan pada esok minggu kami akan memperingati turunnya Roh Kudus yang menjadi penghibur buat kami. Biarlah ini menjadi penolong, penghibur, penguat perjalanan hidup kami, sehingga kami bisa melewati hidup dan tantangan bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di hari Selasa 18 Mei 2021 bertajuk Roh Allah menyertai. Teks bacaan diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 7, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ada pepatah yang mengatakan, ada pertemuan, ada perpisahan. Setiap kali perpisahan pasti ada rasa sedih dalam hati seseorang yang akan berpisah dengan yang dikasihinya. Apalagi kalau perpisahan itu adalah perpisahan untuk selamanya dari dunia ini, pasti ada luka maupun kesedihan. Dan mungkin kita pernah melihat, mengalami sendiri ketika orang yang kita kasihi pergi untuk selama-lamanya. Dan orang yang akan pergi itu meninggalkan pesan-pesan khusus buat kita yang ditinggalkan atau yang masih hidup. Seluruh anggota keluarga pastinya sudah mempersiapkan hati dan pikiran untuk perpisahan ini. Sekalipun duka dan rasa sedih tetap tak terkendalikan. Seperti itulah suasana kesedihan yang terjadi menjelang perpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus memberi pesan-pesan menjelang hari-hari terakhirnya di bumi bersama orang-orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus mengalami kematian, dan itu adalah sesuatu yang begitu menakutkan bagi para murid. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-2, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Dalam pesannya ini, Yesus menuntun para murid agar setia menuruti segala perintahnya, dan jikalau mereka tetap setia kepadanya, maka dia akan meminta kepada Bapa agar memberi penolong bagi mereka, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Saudara, selain itu, dia akan memberi penghibur, yaitu Roh Kudus, agar mereka dimampukan untuk bertekun dan setia kepada perintah dan pengajarannya. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes 15 ayat 26-27. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku."
Tuhan Yesus berpesan kepada para murid supaya tetap bertekun sekalipun mereka menghadapi tantangan dan rintangan. Mereka tentu dikucilkan, bahkan dibunuh, namun mereka tetap harus setia dan bertekun melakukan perintah dan pengajarannya. Suasana hati para murid diketahui oleh Yesus, dan itu sebabnya Yesus berkata, "Sebab itu hatimu berduka." Itu dilanjutkan ayat yang ke-6 dari bacaan kita tadi. Menjelang waktu perpisahan itu, Tuhan Yesus berkata, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Seperti teks bacaan kita hari ini. Jadi, tentu dapat dipahami bahwa hanya fisik Yesus yang tidak bersama-sama dengan para murid, tetapi rohnya tetap selalu ada menyertai mereka. Saudara-saudaraku, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini membuat kita berduka. Selain perpisahan dengan orang yang kita kasihi dari dunia ini, kita juga mengalami banyak hal duka cita. Duka cita tidak harus berupa kematian, tapi kita bisa berduka cita, bersedih seperti kehilangan pekerjaan, kesehatan yang sudah mulai menurun, keuangan yang morat-marit, kehilangan pasangan hidup, dan lain-lain sebagainya. Namun, dalam hal ini, Nas pada hari ini mau menuntun dan mengarahkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam situasi duka, mengalami tekanan maupun kesengsaraan, biarlah kita tetap bertekun dalam iman kepada Yesus. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini terdapat di Roma 5 ayat 3-5. Oleh karena itu saudaraku, tetaplah berdoa, beribadah melayani Tuhan dan sesama, tetaplah pelihara sukacita di hati, agar kita boleh menikmati setiap penyertaan dan tuntunan Roh Allah melalui Roh Penghibur, Parakletos, Roh Kudus yang memampukan kita untuk melalui setiap hal yang sulit dalam hidup ini. Sekalipun Tuhan Yesus telah pergi ke surga, namun rohnya tetap menyertai kita selamanya, kini, dan sampai akhir zaman. Dan dia sudah menyediakan bagian hidup kekal yang penuh damai sejahtera kepada kita. Karena itu selamat beraktivitas di hari Selasa. Salam sehat dan bahagia dari kami, tim Renungan Pagi. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena Roh Tuhan sama seperti Tuhan sudah memberikan kepada murid dan sampai hari ini menyertai hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melewati setiap rintangan dan tantangan dan untuk setia mengikuti pengajaran-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, tetap kami menganjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang dipatuhi supaya kita terhindar dari COVID. Tuhan tak pernah Selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai kita. Semangat!